Hai, di sini saya bakal menjelasin mengenai fenomena hujan asam. Hal ini terjadi pada saat gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida bereaksi dengan uap air di atmosfer. Nah, reaksi ini akan menghasilkan senyawa seperti asam sulfat dan asam nitrat. Asam-asam ini bakal turun ke permukaan bumi melalui hujan. Sehingga air hujan memiliki pH yang lebih rendah biasanya. Nilai pH-nya sekitar di bawah 6. Hal inilah yang disebut dengan hujan asam. Penyebab hujan asam ini bisa terjadi karena faktor alam ataupun faktor manusia. Faktor alam seperti ledakan gunung atau gunung meletus menyebabkan terjadinya fenomena hujan asam. Kemudian ulah manusia seperti pembakaran hasil industri dan pembakaran kendaraan bermotor itu akan memperkeruh gas sulfur dioksida di atmosfer. Kemudian hujan asam ini dapat mempengaruhi hasil dan produksi industri agromaritim seperti sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan kelautan. Dan hujan asam ini memiliki dampak yang sangat luas. Apa saja sih dampak yang terjadi akibat hujan asam di 4 sektor agromaritim? Yang pertama di sektor pertanian, yaitu meliputi penurunan pH tanah. Yang kedua, yaitu unsur hara, yaitu Ca, Mg, dan K tercuci. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman menjadi terganggu dan panen menurun. Pencegahan dan solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, ada pengapuran tanah untuk menyeimbangkan pH tanah. Yang kedua, ada pemupukan organik yaitu pupuk kompos dan pupuk kandang untuk meningkatkan struktur tanah. Yang ketiga, ada pemilihan varietas yang toleran akan pH rendah. Yang keempat, ada penanaman tanaman penutup tanah untuk mengurangi pencucian usus. Selanjutnya ada dampak hujan asam pada sektor perikanan. Yang pertama, penurunan pH air yang membuat ikan menjadi stres, lambat tumbuh, bahkan mati. Yang kedua, berkurangnya plankton yang membuat rantai makanan menjadi terganggu. Yang ketiga, perubahan mineral air yang memengaruhi budidaya. Solusi yang dapat kita lakukan di sektor perikanan yaitu yang pertama, pengaturan pH kolam atau tambak. Yang kedua, pembuatan penampungan air. Yang ketiga, pemanfaatan aerator dan filtrasi untuk menstabilkan kualitas air dan mempercepat netralisasi pH. Dan yang keempat, penanaman vegetasi di sekitar perairan. Nah, yang ketiga itu pada sektor bidang peternakan. Nah, sektor bidang peternakan sendiri juga memiliki dampak pada air hujan asam. Apa aja sih? Yang pertama, rumput pakan ternak menjadi kualitasnya semakin menurun. Lalu yang kedua, penurunan nutrisi hijauan. Dan yang ketiga, korosi pada alat-alat peternakan. Nah, dari dampak ini semua, ada nggak sih solusi yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas tanah pada padang rumput. Dengan ini, tanah menjadi lebih subur. Dan yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas nutrisi pakan tambahan. Dalam nutrisi pakan tambahan sendiri terdapat sumber mineral yang bisa mengatasi kurangnya nutrisi pada pakan hewan. Lalu yang ketiga, yaitu melindungi peralatan ternak dan kandang. Selanjutnya, sektor terakhir yaitu sektor kehutanan. Nah, sektor kehutanan sendiri juga memiliki dampak pada air hujan asam. Yang pertama, daun menjadi mengering, kuning, dan fotosintesisnya menurun. Lalu yang kedua, tanah pada hutan kehilangan mineral yang penting. Dan yang terakhir, yang ketiga, bibit pohon yang baru sulit akan tumbuh. Nah, selanjutnya solusi untuk sektor kehutanan yaitu yang pertama, rehabilitasi hutan dengan cara menanam pohon yang tahan dengan keasaman. Nah, yang kedua, pengelolaan tanah hutan dengan cara pengapuran di daerah rawan seperti daerah industri. Yang terakhir, yang ketiga, memperbanyak tanaman pohon yang tahan dengan erosi. Nah, itu dia penjelasan materi dari kita bertiga tentang pengaruh air hujan asam pada kerusakan tanah dan pengaruhnya pada produktivitas industri agromaritim. Dan juga tadi udah kita jelaskan dampak-dampaknya pada 4 sektor agromaritim dan juga dampaknya pada kerusakan tanah. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.